Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Mujabar atallahu amrahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umurnya supaya kita mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ingkang sepindah semonggo kula panjenengan sedaya ngunjakaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nggih menika maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah wonten enjang menika tesih pinaringan sehat, tesih pinaringan sempat nggih menika dalam rangka thalabul ilmi wonten Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun binjang yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten ing enjang menika kawula beto ini dulu kitab ini telah saya sampaikan sub-judulnya. Ada sekitar 50 lebih, 56 atau 55 bab. Ini namanya kitabnya judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitabnya tidak tebal. Ini yang menulis Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi selain beliau mengarang menulis kitab Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami' As-Shahih Li-Tirmidzi, karyanya banyak. Mu'allifatuhu ada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Kemudian ada Al-Ilal Al-Kabir, ada Kitab Az-Zuhdi, ada At-Tarikh, ada Asma'us Sahabah dan lain sebagainya, banyak. Nah, yang akan kita kaji adalah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa arti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini? Artinya kepribadian dan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang kepribadian dan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Isinya hadis-hadis mengenai itu. Maka sebenarnya apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi itu ada juga di dalam kitab Al-Jami' As-Shahihnya. Juga ditulis juga oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Tapi kemudian beliau mengumpulkan menjadi satu kitab diberi judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mengenai kitab ini saya akan sampaikan satu saja komentar ulama tentang kitab ini. Aqwalu al-ulama fi kitab Asy-Syama'il. Satu akan saya kutip, yaitu yaqulu Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari. Jadi Sultan Muhammad Al-Qari, seorang ulama, beliau mengatakan, wa min ahsani ma sunnifa fi syama'ilihi wa akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik kitab yang ditulis tentang kepribadian dan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab apa? Kitab Tirmidzi, yaitu kitab Imam Tirmidzi ini. Kata Al-Imam ini, Ali
bin Sultan Muhammad Al-Qari. Al-Mukhtasari, kenapa begitu? Al-Mukhtasari al-Jami'i fi sayrihi 'alal wajhil atam. Karena kitab ini ditulis secara ringkas, tipis. Al-Jami' fi sayrihi 'alal wajhil atam, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita itu singkat, padat dan jelas. Bihaitsu anna muqala'a hadzal kitabi, sehingga apa? Orang yang membaca kitab ini, kata beliau, sehingga karena dia singkat, padat, jelas, orang yang membaca kitab ini ka'annahu yutali'u tal'ata dzalikal janab, seakan-akan ia berhadapan langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa yara mahasinahu syarifah fi kulli babin, dan bisa melihat secara langsung indahnya, baiknya, mulianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di setiap babnya. Ini kata salah satu ulama tentang kitab niku. Para rawuh yang kalau mati yang menulis qala al-hafidhu Abu Isa Muhammad bin Isa ibni Suratin At-Tirmidzi. Beliau Al-Imam At-Tirmidzi gelarnya adalah Al-Hafidh. Apa itu Al-Hafidh? Maka saya akan bacakan referensi dari kitab namanya Syarhu Bulughul Maram, syarah penjelas dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram yang menulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarahnya dari kitab ini, penjelas dari kitab tersebut yang nulis nggih menika li Atiyah Muhammad Salim. Atiyah Muhammad Salim. Panjang, kemudian beliau mengatakan yaqulun, orang-orang mengatakan, maksudnya di sini adalah para ulama yang disebut dengan Al-Hafidh. Jadi kalau ada qala Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibnu Isa bin Surati At-Tirmidzi, Al-Hafidh maksudnya apa? Man hafidho mi'ata alfi haditsin. Kata beliau di dalam kitab Syarhu Bulughul Maram ini, yaitu orang yang hafal mi'ata alfi hadis, orang yang hafal 100.000 hadis. Terus kapasitas Imam Tirmidzi ini hafalannya 100.000 hadis. Kemudian apakah ada yang lebih tinggi daripada itu di dalam keilmuan hadis? Ada. Namanya apa? Beliau mengatakan wal hujjatu, hujjah. Di atas Al-Hafidh, gelarnya lagi di atasnya namanya Al-Hujjah. Siapa mereka? Di dalam kitab ini ditulis man hafidho alfi haditsin. Memang ini ada perbedaan pendapat ulama tentang berapa hafalannya. Tetapi kalau tingkatan di atas Al-Hafidh namanya Al-Hujjah, ini sepakat ulama. Al-Hujjah di atas Al-Hafidh. Alfa alfun itu 1000. Alfin 1000, 1000. Berarti 1 juta, 1 juta hadis. Wal Hakim, di atasnya lagi apakah ada? Ada. Namanya Al-Hakim. Siapa mereka? Man hafidho kullama yu'saru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghafal segala macam apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh itu 100.000 hadis. Al-Hujjah 1000 hadis. Al-Hakim segala yang datang dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dihafalkan, hafal.
Nah, ini kemudian beliau penulis kitab Syarhu Bulughil Maram li Atiyah Salim ini. Atiyah bin Muhammad Salim ini mengatakan, bertanya kepada kita, wa nahnu kam hafidna? Lah kita ini berapa hafalannya? Kata beliau. Kemudian dijawab sendiri sama beliau, wa nahnu wallahi, beliau berqasam, demi Allah katanya. Dibandingkan dengan para ulama ini tadi, nahnu sifrun, kita itu nol, tidak ada hafalan kita. Sanad, matan, tidak ada hafalan kita. Nahnu sifrun. Mengapa begitu? Kita nol dibandingkan mereka ini, para ulama ini. Li'anna ma hafidna syai'an. Kita ini tidak hafal hadis, tidak hafal dan tidak mau menghafal hadis. Kata di dalam syarah Bulughil Maram ini. Ini juga diterangkan tentang Al-Hafidh ini. Gelar Al-Hafidh itu apa? Kalau disandangkan kepada ulama, diterangkan dalam kitab namanya Al-Kaukabul Wahhaj, Syarhu Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Jadi kitab Sahih Muslim ini banyak yang mensyarah, termasuk nanti Imam Nawawi, termasuk kitab Al-Kaukab Al-Wahhaj ini. Beliau menerangkan dari muhaddis, ada tingkatan yang pertama al-muhaddis. Sebelumnya sebenarnya ada at-talib. Al-muhaddis man arafa rijalar riwayah wal marwiyah fil ladzi haddatsa fihi. Orang yang mengetahui tentang perawi-perawi hadis wal marwiyah yang diriwayatkan fil ladzi haddatsa fihi. Artinya yang diriwayatkan ini adalah matan, isi hadis. Tahu tentang siapa yang meriwayatkan hadis, tahu tentang isi hadis. Ini muhaddis. Di atasnya ada al-hafidh. Niki gelarnya Imam Tirmidzi, penulis kitab ini. Al-hafidh man hafidhu mi'ata alfi haditsin. Orang yang hafal 100.000 hadis matnan wa isnadan. Matnan isi hadisnya hafal, sanadnya bersambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad, dari orang yang meriwayatkan itu hafal. Tidak itu saja, aliman bi ahwali ruwatihi. Dia juga alim, tahu, punya ilmu tentang ahwal, tentang keadaan ruwatihi, perawinya. Perawinya ini kuat, perawinya ini dipercaya, perawinya ini baik, perawinya ini siqah, ini tahu semuanya. Min tarihi wafatin wa jarhin wa ta'dilin. Juga tahu tentang sejarahnya, sejarah wafatnya para perawi tersebut, wajarhin, dan tentang kritikan terhadap perawi. Kadang ada perawi yang kurang bagus hafalannya, ini maka tahu. Wa ta'dilin, dan juga orang yang memuji tentang perawi itu. Dia orangnya bagus, dia orangnya jujur, dia orangnya bisa terpercaya dan lain sebagainya. Semua ini tahu. Ini al-hafidh. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi, penulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini, beliau berada di level ini. Hafalannya 100.000 hadis dan beliau mengetahui tentang seluk-beluk perawi. Langsung ke bab yang pertama, yaitu babu majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang khalqun. Bukan khuluq. Kalau khuluq artinya akhlak. Kalau khalqun artinya fisik. Yang di bab pertama ini membahas tentang bagaimana fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Dados matan yang panjang ini kemudian sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Annahu sami'ahu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana bentuk fisiknya? Kita tresno karo Kanjeng Nabi Muhammad, kali Kanjeng Nabi Muhammad kita
kita mengikuti beliau, kita mengidolakan beliau. Bagaimana bentuk fisiknya? Manusia terbaik yang pernah ada di dunia ini. Maka di dalam hadis ini disebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawili al-ba'in. Beliau tidaklah at-tawil. Tawil itu tinggi. Al-ba'in. Al-ba'in itu artinya terlalu. Artinya tidak terlalu tinggi. Maksudnya apa? Kalau kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad itu tinggi, mboten napa niku pendek, tidak. Tapi kalau kita lihat itu tinggi, tetapi tidak al-ba'in. Al-ba'in tidak terlalu. Kadang ada orang tinggi tapi terlalu tinggi. Kanjeng Nabi tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita katakan atau orang mengatakan qasir atau pendek, wala bil qasir, dan tidak juga pendek. Tinggi tidak terlalu tinggi. Kalau dikatakan pendek di antara orang Arab tidak pendek juga. Jadi ideal. Kemudian diterangkan lagi, wala bil abyadil amhaq, wala bil abyadi al amhaq. Nah, bagaimana kulit beliau? Kulit beliau itu tidaklah putih. Yang putihnya itu al amhaq. Amhaq itu gampangnya kalau kita sekarang itu kulit bule, pucat. Atau orang sakit, putih tapi pucat. Tidak seperti itu. Artinya beliau putih tetapi tidak pucat. Tidak pucat kulitnya. Jadi perawakannya tinggi tetapi tidak terlalu tinggi. Kulitnya putih tetapi tidak putih pucat. Wala bil adami. Tapi kalau digolongkan kulit berwarna seperti kita sawo matang ini, enggak juga. Al-adami ini artinya kulit bukan hitam, bukan putih, berwarna seperti orang-orang Asia kebanyakan. Termasuk kita ini namanya al-adami, bahasa Arabnya. Kulit beliau enggak seperti itu. Putih, tidak pucat, bukan juga sawo matang. Bagaimana rambut beliau? Rambut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala bil ja'di al-qatati. Ja'dun itu artinya ikal, tidak lurus, kebalikan daripada lurus. Al-qatati, al-qatat itu artinya bundar. Jadi kalau al-ja'di al-qatati artinya keriting. Rambut Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ikal sampai keriting. Artinya tidak keriting. Wala bisabti. Dan juga tidak lurus kaku. Jadi pertengahan. Secara fisik rambut beliau pertengahan. Jadi kalau ada orang misalnya dia keriting, ya Nabi Muhammad juga begitu, tetapi tidak terlalu. Kalau ada orang lurus rambutnya, Kanjeng Nabi Muhammad juga lurus, tetapi tidak terlalu lurus. Tidak keriting, tidak lurus. Perawakannya tinggi, tetapi tidak terlalu tinggi. Kulitnya putih, tetapi tidak pucat. Juga tidak kulit berwarna seperti kita. Ba'athahu Allahu ta'ala. Allah mengutus beliau ala ra'si arba'ina sanatan. Ketika umur beliau itu masuk roksun. Ini hampir sama pemahamannya dengan bahasa Indonesia. Kepala 40-an. Berarti antara 40 sampai sebelum 50. Nah, ini maksudnya roksun begitu. Ala roksi arba'ina sanatan. Ketika beliau menginjak umurnya kepala 40-an. Fa'aqama bi Makkah 10 sinina. Dan beliau tinggal di Makkah sekitar 10 tahun. Wa bil Madinah 10 sinina.
dan beliau tinggal di Madinah sekitar, ini memakai sekitar 10 tahun juga. Tepatnya nanti total ada 23 tahun lebih kurang. Tetapi beliau di sini disebutkan sekitar. Wa tawaffahu, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Berapa umur beliau? Nah, di sini disebutkan ala ra'si sittina sana, di kepala 60-an. Ketika beliau menginjak umurnya kepala 60-an, Allah mewafatkan beliau. Jadi tidak pas 60 tahun, betul. Maksudnya kepala 60-an, antara 60 sampai 70. Ini ra'si sittina sana. Walaysa fi ra'sihi. Nah ini, jadi kalau saya dulu sampaikan, kalau ada orang mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad, kita suruh cerita, saya ketemu Kanjeng Nabi Muhammad semalam. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad itu? Oh, beliau itu orangnya tinggi sekali. Kanjeng Nabi tidak terlalu tinggi. Beliau kulitnya putih sekali. Tidak begitu juga. Beliau rambutnya putih sekali. Nah ini berarti bukan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam mimpinya itu. Sebab apa? Di sini disebutkan walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, dan tidaklah di kepala beliau itu wa lihyatihi, dan juga di janggut beliau ini asyruna sya'ratan baydha'a, tidak ada lebih dari 20 helai rambut putih sampai beliau meninggal itu. Jadi memasuki usia 60 tahun, beliau rambutnya bisa relatif dikatakan hitam, hanya sedikit saja yang putih. Ini hadis yang pertama. Ini ada banyak hadis, kita akan bacakan beberapa saja, termasuk yang panjang satu halaman ada. Hadis yang kedua. Haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri. Haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Terus ini yang meriwayatkan hadis yang bercerita memang orang yang betul-betul dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi kehidupan beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rab'atan. Rab'atan itu artinya pertengahan. Pertengahan. Proporsional. Bagaimana maksudnya proporsional? Pertengahan itu laisa bit tawil wala bil qasir, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Hasanal jismi, badannya itu bagus, badannya proporsional, jadi tidak kurus, tidak juga gemuk. Wa kana sya'ruhu, dan rambut beliau itu laisa bi ja'din wala sabtin asmaral launi, tidaklah rambut beliau itu keriting, wala sabtin, dan tidak lurus yang kaku. Asmaral laun, juga tidak warnanya coklat. Idza masya, kalau beliau berjalan. Nah ini cara berjalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatakaffa'u, kalau beliau berjalan disebutkan di sini yatakaffa'u. Yatakaffa'u itu artinya agak condong ke depan. Yatakaffa. Artinya apa? Cara jalan beliau itu cepat dan tegap. Menurut ulama, kata yatakaffa'u ini condong ke depan. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad ketika berjalan itu cepat dan tegap, tidak condong ke belakang. Ini kan menunjukkan santai-santai ini.
Maka yatakaffa ini kebalikan. Nah, hadis-hadis ini, dua hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Juga ditulis sendiri oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Jami' As-Sahihnya. Hadis yang ketiga, ini hadis yang terakhir, insyaallah, karena waktunya sudah hampir setengah 6. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan mendatang. Tapi mungkin tidak semuanya. Kalau kita bahas semuanya per bab, ini 1 tahun tidak habis ini. Kalau durasinya setengah jam setiap minggu, insyaallah tidak habis. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Al-Barra' ibn Azib yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an rob'atan sama. Kanjeng Nabi seorang laki-laki yang proporsional, sedang. Bagaimana bentuk tubuh beliau? Ba'ida ma bainal mankibaini. Ba'ida ma bainal mankibain artinya antara dua, ini kalau kita terjemahkan secara tekstual itu antara pundak satu dan yang lainnya ini jauh. Maksudnya jauh ini apa? Berarti beliau ini badannya bidang, gagah. Kalau ini dekat, ini kalau saya ini kan dekat nih karena kecil nih. Ini berarti dekat, tidak ba'ida. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu ba'ida, jauh, artinya beliau gagah. Dados niki pundaknya bidang. Azimal jummah. Nah ini azimal jummah. Jummah itu artinya rambut. Rambut yang bagaimana? Sifat rambut yang bagaimana? Karena rambut itu, potongan rambut itu di dalam bahasa Arab banyak kalimahnya. Ada jummah, ada limmah, macam-macam. Tidak syar. Kalau syar itu umum. Azimal jummah, rambutnya lebat. Azim, maksudnya lebat. Sampai mana? Nah, ketika perawi ini melihat Kanjeng Nabi Muhammad, itu rambut beliau ila syahmati udhunaihi, sampai kepada daun telinga beliau. Azimal jummah ila syahmati udhunaihi, mencapai daun telinga. Alaihi hullatun hamra. Alaihi hullatun hamra itu pakaian merah, hamra. Kenapa tidak pakai ahmar? Kenapa pakai hamra? Hamra ini muannas. Kalau ahmar itu untuk mudzakkar, maka alaihi hullatun hamra. Ketika beliau memakai pakaian atau jubah warnanya merah, orangnya putih, tidak pucat pasi, perawakannya tinggi, gagah, tegap. Rambutnya Kanjeng Nabi sampai kepada daun telinga, syahmatul udun, daun telinga. Rambutnya ikal, tidak keriting, tidak juga lurus. Memakai jubah merah. Ketika itu yang disaksikan oleh penulis ini, perawi ini, ma ra'aitu, ia mengatakan, ia menyaksikan, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Saya belum pernah melihat orang yang setampan, yang sebaik beliau di dalam keadaan seperti itu. Dados melihat seorang yang sempurna dengan memakai jubah merah, dengan perawakan yang tidak terlalu tinggi tetapi tidak terlalu tinggi, rambutnya ikal sampai ke daun telinga, maka ini penampilan yang sempurna. Belum pernah saya melihat manusia yang semacam itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Barra' bin Azib.
Saya karena masih sedikit nih, saya lanjutkan satu hadis insyaallah. Hadis yang keempat. Nanti kalau yang panjang ini kita baca di pertemuan yang akan datang saja. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Waqi', haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Barra' ibn Azib qala: Ma ra'aitu min dhilimmatin fi khullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi. Aku tidak pernah melihat orang yang rambutnya limmah panjang. Kalau tadi jummah, sekarang limmah. Jummah tadi rambut panjang mencapai daun telinga. Kalau limmah itu panjangnya sampai bahu, sampai pundak, ini namanya limmah. Bahasanya berbeda-beda ini. Hanya rambut saja ini. Saya tidak pernah melihat orang yang rambutnya panjang memakai hullatin hamra'a, jubah merah, ahsana, yang lebih baik, yang lebih ganteng, yang lebih bagus min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking Barra' bin Azib. Lahu sya'run yadribu mankibaihi. Beliau memiliki rambut. Nah, ketika itu disaksikan, karena rambut itu kan kadang panjang, kadang pendek, tergantung kapan kita potong. Ketika itu ia menyaksikan kanjeng Nabi Muhammad yadribu mankibaihi. Jadi rambutnya mencapai pundaknya. Dengan baidu ma bainal mankibain, dengan perawakan yang tegap, gagah. Lam yakun bil qasir wala bit tawil. Dan tidaklah terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Nah, ini beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang saya baca ini hadis-hadis pendek sampai nomor 5. Total ada 14 hadis di dalam bab tentang khalqi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini dulu sementara yang bisa saya sampaikan dari kepribadian kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan supaya kita menjadi lebih dekat, lebih cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, sehingga bisa menumbuhkan semangat kita untuk beribadah. InsyaAllah nanti kita akan kaji lebih jauh lagi di pertemuan mendatang. InsyaAllah, mudah-mudahan ada kesempatan. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.